Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langga Syaputra dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi UNESA. Jadi hari ini akan menjelaskan tentang menganalisis channel Wi-Fi dari berbagai frekuensi menggunakan Wi-Fi Analyzer. Jadi bisa kita lihat, Wi-Fi Analyzer adalah sebuah aplikasi yang dapat mendeteksi sebuah hotspot atau Wi-Fi dari sekitar kita dan menunjukkan beberapa data seperti penggunaan kanal, kecepatan frekuensi Wi-Fi digunakan, tipe Wi-Fi, lalu ada keterangan juga berapa MHz dan nama SSID serta keamanan yang digunakan. Jadi untuk sekarang posisi saya ada di rumah. Ada beberapa hotspot yang ditampilkan, yaitu ada milik saya yaitu Mikuyo. Ini milik saya menggunakan channel 6 di frekuensi 2437 MHz dengan tipe perangkat Huawei. Lalu ada lagi hotspot dengan SSID BizNet menggunakan Huawei juga. Lalu ada lagi SSID Hokage menggunakan perangkat Huawei. Sepertinya ini mobile ya, karena device tulisannya. Lalu ada lagi Wi-Fi ID menggunakan tipe Taichung. Oke, Wi-Fi ID-nya hilang karena selalu diupdate ya. Ini Wi-Fi tersedia. Lalu ada CV BHL Karya Bersama. Jadi diketahui pangkat apa yang digunakan, tetapi menggunakan kanal 1. Oke, dengan rating channelnya semakin bagus, semakin tinggi bintangnya semakin bagus kanalnya, yakni kanal 1. Jumlah akses poinnya ini ada 1 yang terdeteksi di sini. Lalu untuk grafik channelnya, ini terdapat beberapa kanal yang berbeda. Untuk Wi-Fi saya, yaitu Mikuyo, terjadi interferensi dengan BizNet di kanal 2 dan di kanal 4, dikarenakan ada Wi-Fi BizNet dengan kanal menggunakan di antara kanal 2 sampai 6, yaitu kanal 4. Lalu ada Wi-Fi ID menggunakan kanal 11, namun jangkauannya cukup luas ya, jadi interferensi. Untuk SSID Hokage, dia ada di kanal 13, cukup jauh dari saya, berarti tidak jadi interferensi. Lalu untuk CVBLK ya, itu interferensinya terjadi dengan BizNet, karena dia menggunakan kanal 1. Ini adalah negatif dBm-nya, kekuatan sinyal. Jika angkanya semakin kecil, ininya dBm-nya, maka itu jaraknya semakin dekat ya. Kalau semakin jauh ya akan tinggi angkanya. Ini grafik waktunya, hasil loading. Nah, ini proses scan-nya. Ini proses scan-nya berdasarkan kekuatan sinyal. Jadi apabila device kita bergerak, maka ini kekuatannya akan berkurang atau bertambah sesuai dengan jarak dengan SSID tersebut. Jadi misal ini saya pindahkan hotspotnya dia, saya gerakkan sedikit ya. Oke, kalau saya gerak sedikit, ya, maka kekuatan sinyalnya akan berkurang, jadi lebih kecil. Sementara yang lain juga lebih kecil karena sekitar saya. Ini saya pindah lokasi kembali. Oke, saya kembali ke posisi semula. Jadi selain untuk memudahkan pengguna dalam memilih kanal yang tepat agar tidak terjadi interferensi, maka digunakanlah ini Wi-Fi Analyzer untuk menentukan kanal yang cocok dengan perangkat yang akan digunakan. Ada beberapa fitur juga, macam-macam vendor tersedia, lalu ada port authority-nya. Tapi lebih sering digunakan ya access point dan graph kanal. Oke, mungkin saja yang dari mobile. Kita kembali ke Word-nya. Oke, untuk kemarin saya melakukan analisis menggunakan Wi-Fi Analyzer juga di SMK Negeri 2 Surabaya, tepatnya jurusan EPL. Untuk posisi pertama saya berada di ruang guru jurusan EPL.
dapat ada beberapa SSID Wi-Fi, SSID yang di-scan di ruang guru, yakni ada FPL hebat menggunakan Kana 4, hidden dari FPL hebat menggunakan Kana 4, lalu ada Justin menggunakan Kana 11, lalu ada GWAP 9458241 menggunakan Kana 11, lalu ada Redmi 9A menggunakan Kana 13. Ini terjadi intervensi terhadap 3 SSID ini ya, yakni menggunakan kanal yang berdekatan yaitu 11 dan 13, sementara FPL hebat ini menggunakan kanal 4. Lalu uji coba kedua dari kelas 10 FPL 1 di depannya ada beberapa SSID yang di-scan, yakni FPL hebat masih yang sama, lalu ada hidden menggunakan kanal 1, Justin kanal 11, Ika Puspita kanal 11, Aula SMK 2 kanal 7, Guru DPIP kanal 39, lalu ada Sakno paketan AEK menggunakan kanal 5, lalu TU menggunakan kanal 11, DPIP oke, kanal 7 dan 9, lalu Panti kanal 1. Jadi intervensi yang cukup banyak di sini ya, karena saling berdekatan kanalnya juga ada banyak SSID, yaitu ada intervensi antara FPL hebat, hidden, Aula, DPIP dan Sakno paketan. DPIP oke dampak ini dikarenakan menggunakan kanal 1, 4, 5, dan 7. Sementara kanal 9 diperbolehkan karena tidak intervensi dengan SSD yang lain. Lalu ada intervensi antara Justin, Ika Puspita, Aula SMK 2, DPIP, TU, DPIP oke karena menggunakan kanal 7, 9, dan 11. Lalu di posisi ketiga, depan lab FPL 2, ada banyak SSD ya, ada masih FPL hebat, Justin, Panti, Oppo F11, Android AP, Bimboy, Ika Puspita, Tata Usaha, CTE, dan EB28. Masing-masing pemain berbeda, ada 4, 11, 1, 6, 11, 9, 6, 1. Cukup banyak intervensi, yakni yang pertama antara FPL hebat, Panti, Oppo F11, Android AP, Bimboy, CTE 8D5, EB28, karena menggunakan kanal 1, 4, dan 6. 9 masih diperbolehkan, walaupun masih intervensi. Lalu ada intervensi antara Justin, Tata Usaha, SMK 2, dan Ika Puspita, karena menggunakan kanal 9 dan 11, sementara kanal 6 masih diperbolehkan. Lalu di depan ruang KKPI atau komputer FPL, ada beberapa SSID Wi-Fi yang di-scan, yaitu ada FPL 4 masih kanal 4, lalu Tata Usaha kanal 9, Oppo F11 kanal 1, Android AP kanal 6, Justin kanal 11, CTE kanal 6, Ruang BK, Bimboy, DPB kanal 1, Panti, Ika Puspita, dan TU, masing-masing kanal 6, 16, 79, 11, 11. Terjadi intervensi antara FPL hebat, Oppo F11, Android AP, ZTE, Ruang BK, Bimboy, DPB oke, R1, dan Panti karena menggunakan 1, 4, 6, dan 7. Sementara kanal 9 masih diperbolehkan. Lalu ada intervensi lagi antara SSID Justin, Tata Usaha SMK 2, TU, DPB oke, dan Ika Puspita karena menggunakan kanal 7, 9, dan 11. Sementara kanal 6 masih diperbolehkan, walau masih terjadi intervensi. Mungkin ini beberapa analisis yang saya lakukan di SMK Negeri 2 Surabaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.